Firman pada siang hari ini akan sama kita dengar dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-23. Judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 25 mengatakan kepada kita, jangan khawatir. Saudara, saya belakangan ini banyak khawatir dan takut. Dari pagi saya keluar jangan kamu khawatir. Hidup ini semakin lama banyak kekhawatiran dan takut. Dengar baik, takut sama khawatir sampai pakai. Kalau orang takut pasti khawatir. Orang khawatir pasti takut. Takut masa depan, takut perusahaan kita hancur, tahun ke depan bagaimana ya? Tahun begini bagaimana ya? Besok apa yang makan ya? Besok bagaimana ya? Iblis akan menyerang kita untuk terus khawatir dan takut. Dan itulah senjata yang ampuh. Untuk apa? Beruntukkan iman saudara dan saya. Beruntukkan kepercayaan kita kepada Tuhan semakin goyah. Beruntukkan apa iman yang sudah kita pelajari, apa firman Tuhan yang sudah kita pelajari, membuat runtuh karena khawatir dan takut. Dengar baik, kekhawatiran dan ketakutan menghalangi berkat Tuhan. Dengar baik. Oh Tuhan, aku selalu mau gak diberkati. Cek, apakah ada kekhawatiran, ketakutan kita dalam hidup ini? Bukankah Tuhan berkata, bila engkau bersamaku, engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Bukankah Tuhan mengatakan, roh yang ada dalam tubuhmu lebih besar dari apa yang ada di dunia? Tuhan kasih ayat ini karena Tuhan tahu kita sanggup. Tuhan tidak akan kasih ayat kalau kita tidak sanggup. Kenapa Tuhan kasih ayat ini? Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Boleh kamu kalau kita baca dari Kejadian sampai Tuhan, jangan takut. Karena ketakutanlah membuat keiman kita makin goyah. Karena kekhawatiran membuat kita depresi. Mana enak hidup ini tiap hari khawatir, tiap hari takut, banyak gimana ya? Mana enak hidup? Tapi cuma depresi. Aku gak takut. Karena aku punya pengalaman sama Tuhan. Gak akan biarkan aku jatuh, gak akan biarkan aku miskin, gak akan biarkan aku gak makan. Sekarang burung dan udara dikasih Tuhan makan kok. Tanaman gak kerja apa-apa bisa tumbuh kok bunga-bunga. Burung gak punya kerja bisa makan, bisa ini. Apalagi kita ciptaan kuncinya. Kenapa? Karena kita menyimpan ketakutan, karena kita menyimpan kekhawatiran, sehingga hidup kita senin kemis ya, hidup itu aja, nggak naik itu aja terus. Dan mulai lagi sampai nanti mau hadir aja itu terus. Yang bisa merubah hidup kita, usir ketakutan dan kekhawatiran. Karena kekhawatiran dan ketakutan pun nggak bisa menambah umur kita. Karena kekhawatiran dan ketakutan pun nggak bisa mendatangkan berkat. Karena kekhawatiran dan ketakutan pun membuat kita tidak semangat, tidak membuat spirit dari Tuhan. Kita harus semangat dalam hidup ini. Kita harus spirit apapun tantangannya. Saudara tadi setiap hari saya belajar untuk jadi baik. Setiap hari tantangan yang luar biasa. Iblis tidak ingin kita menjadi anak yang benar. Iblis tidak ingin kita menyenangkan hati Tuhan seperti kata kita tadi. Iblis paling benci kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Dia awalnya adalah malaikat yang terbaik, malaikat yang luar biasa, makanya pakai Tuhan dia sebagai suami kita. Tapi karena otaknya picik, dia tidak mau menghancurkan Tuhan, dia takut dan dia hancur. Makanya Tuhan menciptakan manusia supaya kita partnership-nya, supaya kita teman akrabnya, supaya kita diadopsi menjadi anaknya, teman berbicara, teman berdialog, teman bermain. Dan iblis tidak suka itu. Dan dia memberi kita kekhawatiran, ketakutan atau berita buruk, masa depan ekonominya kayak susah, di mana-mana tempat, di mana-mana ini. Memang betul sama Tuhan kayak sama. Untuk apa kita khawatir? Kalau kita sudah yakin pasti besok, jangan khawatir, jangan takut. Lalu apa yang kita lakukan supaya kita jangan khawatir? Apa Tuhan yang lakukan supaya kita jangan khawatir dan takut?
Mari kita baca di Matius 6 ayatnya yang ke-33. Ini dasar kita untuk kita kuat dan kita bisa melawan ketakutan kepada apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setiap hari kita mau kerja, setiap kali kita mau usaha, setiap kali kita membuat program pekerjaan kita, apakah kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran? Apakah kita menyembah Tuhan? Tuhan, hari ini aku mau kerja Tuhan. Aku tanya kau Tuhan, apa yang kukerjakan? Apakah bisa ini dikerjakan Tuhan? Apakah A, B, C, D, mana yang menurut Tuhan yang terbaik? Aku tahu, bilang kau bersamaku, rencana kau masih sukses. Tanya Tuhan, utamakan Tuhan. Saya paling gak suka pada hari Minggu, hari istirahat, kita sudah kerja dari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu ada orang tentang bisnis, saya sekat. Banyak dan pulang kita banyak orang kerja, sekat. Saya nggak mau cerita bisnis apapun pada hari ini, karena saya tidak pengalaman dalam hari ini. Saya dulu pengusaha. Kenapa Tuhan bilang carikan dulu kerajaan Allah dan seisinya, maka diberikan kepada Anda. Saya dulu sebelum bertobat, sebelum penginjil, pengusaha lah. Saya dulu proyek stone freezer di batu pecah. Saya punya sebuah kali berlomba, ada mesin stone freezer pecah batu itu. Pecah batu ini untuk di kereta api, ada batu kereta api. Kalau sampai ada kereta api, di tengah-tengah itu ada batu pecah. Itu dulu saya ngisi sebenarnya, itu batu pecah itu harus digiring batu untuk menjadi stone freezer pecah. Jadi kalau orang bilang stone freezer ini turun dulu. Hari Minggu saya kerja, Natal saya kerja, tahun baru saya kerja, hari kematian Tuhan saya kerja. Apa yang saya alami? Usaha Tuhan. Kenapa hancur? 10 hektar yang saya ambil, saya pakai skop, saya pakai piko, nggak ada batunya sebenarnya. Saya punya kontrak dengan PJK, bangun kereta api di sini jangkar untuk isi batu kerja. Hancur sebenarnya. Kenapa hancur? Minggu kerja, Natal kerja, kerja. Karena itu turunkan dulu ke sini. Saya bisa kontrak. Saya minta ampun. Saya bertolak, saya tidak mau hari Minggu kerja, hari terakhir saya mau kerja, saya cari. Saya cari Tuhan bukan makin kaya, saya makin miskin tuh. Makin gak punya apa, itu saya bilang gak punya rumah, gak punya, makin hancur. Makin diajak orang, budiman itu injil lagi kerjanya, gak ada orang yang injil gitu kemana-mana. Saya injil dulu, gak saudara dari gang ke gang, ke koperasi. Saya dulu pertama kali injil, gang-gang saudara, di Krakatau, koperasi. Saya dari injil, main impor dulu, tentang orang injil, gua pakai kamen saudara. Gak pakai kolektor. Saya keliling gitu. Sampai pernah waktu saya injil, datang orang mabuk, saya injil ini di koperasi orang mabuk, datang saya jadi duduk gitu. Habis saya orang lagi sekat, saya duduk gede, ini mau dipukul kayak gitu. Jadi loh, ini ada ayatnya. Kalau engkau tadi Bapak Kristus luar biasa, Yesus luar biasa. Bapak bilang bahwa Kristus kita akan luar biasa, akan hebat. Tapi ini ayatnya Pak, 1 Korintus 15 ayat 19. Celakalah engkau bila kau berharap kepada Kristus. Apakah betul enggak ayat ini? Kalau betul ini aku tobat. Kalau enggak betul, ya aku terus mabuk. Saya nggak pernah membaca ayat ini dari mulai lahir, baru itu saya baca. Tapi Tuhan tidak berpandukan Tuhan, berkasih saya juga. Ayat ini betul Pak. Engkau berharap kepada Kristus, engkau mabuk, engkau menjudi, engkau merokok ini, engkau paling malam dulu. Dia betul. Tuhan kasih itu. Terus ada lagi bertanya, Tuhan iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Betul. Jadi kalau orang tuli Pak, gimana beriman Pak? Tuli dia nggak mendengar. Gimana beriman? Tuhan kasih itu. Orang tuli dia baca Alkitab, hati kita dengar, itu iman. Hati kita dengar, kuping ini bisa dari sini. Tapi kalau hati kita dengar firman Tuhan, kita sadar, kita berubah, kita akan luar biasa. Dengar baik, saya sangat yakin dan sangat yakin kita semua yang ada di dalam saya, semua muslim cinta Tuhan. Udah cinta Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan nggak melayani. Job juga akan melayani karena cinta Tuhan. Jadi kita semua datang sini karena cinta Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau engkau cinta Tuhan, apakah kau takut pada Tuhan? Takut Tuhan? Takut Tuhan kenapa terus berbohong? Kenapa terus berbuat ini? Kenapa sih sama kertas? Ini gak takut Tuhan. Tuhan bilang kamu jangan sekarang kepala, kamu jangan berbohong, kamu jangan ini, tapi kamu lakukan. Berarti gak takut Tuhan. Kalau engkau takut Tuhan, engkau lakukan firman. Banyak orang Kristen cinta Tuhan tapi tidak takut Tuhan.
Jadi DPR bersumpah aku akan tidak ini korupsi. Kalau kita cinta Tuhan, kita takut Tuhan. Kalau kau hanya cinta Tuhan, tidak sampai kau kesana. Tapi kalau kau cinta Tuhan, takut Tuhan, engkau akan sampai. Apa arti takut akan Tuhan? Lakukan semua firman-Nya dari waktu ke hari. Itu orang yang takut Tuhan. Kalau selama ini kau pembohong, kau jadi pembohong. Kalau selama ini kau pencuri, kau jadi pencuri. Kalau selama ini kau sumpah dagang, yang selama ini kau akan pahit dengan berbohong sedang masuk saudara. Mari kita cek. Kita ini orang yang cinta Tuhan dan takut Tuhan, Pak. Marilah suatu hari kesenian cinta Tuhan dan takut Tuhan. Kalau belakangan ini, kalau hari-hari belakangan ini kita takutkan masa depan kita, bahwa besok bayar ini apa? Bayar kontrak rumah apa lagi ya bayarnya? Ini sangat menyerang terus. Aku tahu Tuhan. Aku tahu Tuhan akan mengirim orang. Sujud kepada Tuhan. Roh yang ada pun itu besar dari hadap apapun kekuatan dan ketakutan. Pergunakan roh yang itu. Tuhan sendiri kita Roh Kudus supaya kita anak Tuhan. Kita anak raja. Kita anak raja. Kalah anak presiden. Anak presiden siapa itu? Kalah kalau kita anak raja. Jadi dari Pak Jokowi pun anak raja dan Tuhan. Enggak ada yang lebih tinggi dari anak raja. Kita. Maka kelakuan kita pun sama anak raja. Jadi kalau kita anak raja, tapi kalau kita sebagai anak hamba Tuhan itu hanya tahu apa yang bilang. Tapi anak Tuhan kita punya warisan. Kita nggak Tuhan. Kalau hamba Tuhan seperti hamba di pembantu lah, bisa sebentar hamba bisa diusir. Tapi anak Tuhan nggak akan diusir. Anak Tuhan sekali anak Tuhan tetap. Untuk menjadi anak Tuhan, kita cintalah sama Bapak kita dan takutlah sama Bapak kita. Anak-anak kalau aku sayang Bapak kita, Bapak saya itu nggak mau, saya itu ini nggak mau. Karena takut. Kalau dia cinta, apa dia suruh dia lakukan? Apa kita mintakan dia lakukan? Gak usah tahu, kita tahu apa yang dimintanya. Gak usah bilang dia kasih. Tapi kalau dia melawan, minta apa? Kita kasih contoh. Ada pegawai saya. Dia tahu anak saya jam 8 dan telepon. Dia setengah 8 harus hadir. Saya telepon tengah 8 nggak diangkat. Dia telepon jam 8 nggak diangkat. Dia telepon jam 9 nggak diangkat. Dia telepon jam 10 nggak diangkat. Jam 11 saya telepon. Apa-apaan? Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa. Kita panggil orang. Katakan nggak terlambat. Hidup ini harus tanggung jawab. Pak, pinjam 400.000. Mana mungkin saya kasih? Ngelawan. Tapi kalau baik ini, dia pasti guna 200.000. Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Kita minta Tuhan berkati, Tuhan. Takut khawatir. Betulnya Tuhan kau udah gini, ambil jalan lain ke laut. Maka itu saudara, gitu terus. Terus saya katakan, saya pernah miskin dari saudara, punya apa-apa dan punya utang. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya saya akan ditinggalkan. Saya percaya saya akan pulang menantu. Masa dia malu dan punya anak muda kerja sungguh-sungguh di perbankan? No, dia pasti angkat. Pasti dia akan terus kan. Yang penting kita yakin. Walaupun ada Musa waktu di laut, di depan laut, di belakang tentara untuk membunuh semua bangsa Israel. Dia yakin dengan Bapaknya. Dia bisa menyerahkan. Yakin. Kalau nggak yakin, Musa tak akan terbang ke laut itu. Begitu juga saudara, kalau saudara nggak yakin diberkati Tuhan, nggak yakin ditolong Tuhan, nggak akan sampai berkat Tuhan. Tapi kalau kau yakin, walaupun ada yang buat, walaupun aku nggak diberkati Tuhan, aku tetap akan firman-Nya. Ini suara Tuhan keren. Saya mau dibangun dengan yang keren, yang kuat, bukan membrane. Kata serangan jatuh. Kapan kita mau diberkati Tuhan? Tuhan mau berkati dia nggak jadi saudara. Itu mau diberkati ragu dia, nggak sabar dia, nggak jadi. Pulang berkat. Yakin? Saya yakin. Saya banyak tentang anak kau 7 ini serangan banyak ini sekolahnya puluhan juta, anak saya sekolahnya puluhan juta saudara. Tiap bulan hampir puluhan juta keluar saudara. Yakin? Tuhan tolong. Yakin pasti Tuhan. Walaupun nampak nggak apa-apa. Justru situ kan diuji kita apakah kita khawatir apa takut dalam menghadapi hidup ini. Kan paling enak hidup ini nggak ada khawatir, nggak ada takut, cuma simpang, takut. Nggak enak hidup, nggak semangat, nggak gairah. Tapi kalau nggak tahu ketakutan, aku pasti. Karena bersama Tuhan aku pasti akan bersama. Kalau Yesus dalam dan aku dan Yesus, apa saja yang berhasil. Itu dong. Ya? Meminta Yesus takut Tuhan, takut Tuhan kita Tuhan.
Tuhan ini rencana Tuhan. Tuhan ini rencana Tuhan. Engkau berkati orang apa akan jadi berkat bagi orang lain. Gak kita bawa kok harta kita ke kuburan. Gak kita bawa surga. Jauh lebih bagus surga dari harta kita yang ada itu. Ya, kalau engkau ini berkat, jadi berkat bagi yang lain. Indah kali mau memberkati orang, tapi yang tepat. Saya indah kali memberi orang. Waktu saya memberi sesuatu, bahagia luar biasa. Saya nggak merasa kehilangan, saya merasa berkati. Tapi jangan orang pura-pura yang berkati. Kalau ngomong itu pura-pura jangan kasih. Tapi kalau Tuhan suruh kasih, saya kasih sudah. Karena itu dari Tuhan, saya suka cita memberi. Tapi waktu memberikan sukacita cuma dari Tuhan. Ya, kita harus tolong loh. Tapi orang-orang yang butuh. Jadi kalau engkau berdoa, saya berdoa waktu susah, waktu miskin, orang lain dari dalam Islam yang ada berarti nolong saya. Ditolong, saya ditolong. Kalau tak saya dimodalin, di mana saya bisa berkembang? Tuhan tahu apa kebutuhan Tuhan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Kuncinya apa kalau kau takut atau khawatir akan berkat Tuhan? Jangan khawatir. Kalau belum datang, tidak ada iblis nggak akan datang itu, nggak ada. Yakin aja sekiranya pun tak datang iblis, aku tetap sumpah Tuhanku. Itu dah waktu Daniel itu. Kenapa Daniel nggak dimakan Cina? Karena dia yakin. Kenapa Daud hanya kecapi dia menyembah Tuhan bulan ini? Cita. Karena dia betul-betul menyembah Tuhan dengan sungguh dengan segala hati dan segala jiwa. Kalau kau menyembah Tuhan, dengarlah dengan segala hati dan jangan salah saja setengah-setengah. Tuhan tahu kalau kau sedang menyembah. Tuhan tahu kalau kau sedang menyembah di pikiranmu di mana-mana. No. Tapi kalau kau menyembah dengan sungguh-sungguh dengan segala hati, dia berkata kau jiwa, kau akan merasakan sukacita yang seperti. Jadi orang yang berguna. Jangan kau takut dalam hal ini. Jangan kau khawatir. Jangan kau takut dari iblis. Aku punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk hidup berkelimpahan, untuk sukacita, untuk tak takut, untuk tak khawatir. Tapi dari ini menyerang saudara dan lawan bagi dia. Karena senjata ini paling ampuh di dunia akhir ini adalah kekhawatiran dan ketakutan untuk meruntuhkan iman saudara dan saya. Tapi firman Tuhan pada hari ini, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Carilah hal-hal yang di atas dulu, maka yang lain akan diberikan kembali. Saya sering bilang sama teman saya waktu menteri Pak Jul, menteri Kodak mengajar 10.000 hektar HPK dan berapa puluh ribu hektar. Dan Pak Hatta bilang, ini Pak Arun ada, ini ada. Gak saya ambil. Katanya Tuhan, kalau nggak tak ambil. Kalau engkau dulu diberkati triliun, engkau akan masuk, engkau akan neraka. Tapi kalau engkau kuat, engkau kok Tuhan, itu dari itu aku akan berkati. Kita harus kuat. Kita mau jadi kaya dari surga, bukan mau kaya dari neraka. Kalau tak usah. Tapi aku mau kaya tapi dari surga. Jadi Tuhan suruh kita kuat dulu, supaya waktu Tuhan memberkati, kita tahu apa itu berkati. Kemarin saya itu berdoa, lalu apa ini? Anakku kau beri aset, tapi kau adalah pengelola yang tidak baik, yang kurang baik. Ampun Tuhan, aku pengelola yang kurang baik. Apa belajar? Macam mana mengelola aset kurang baik? Yang tak ampun. Tuhan juga saya dikasih aset di hari ini. Mau kasih aset lagi, nak ini dia. Ampun Tuhan. Oh enaknya si Tuhan. Kalau engkau dari situ engkau ikuti enak. Tapi kalau dari situ engkau mau dengar, Tuhan menjauh dari Tuhan. Aku setiap di situ Tuhan, aku ingin ampun dan aku berterima kasih. Dan pembentukan dari Tuhan sangat luar biasa. Kalau kita mengikuti pembentukan, banyak orang yang senang yang dibentuk. Mau dibentuk sendiri, bagaimana saudara bisa bentuk sendiri? Mesti Tuhan dibentuk supaya karakter kita, perilaku kita, kelakuan kita sesuai dengan Tuhan dan firman. Ini petunjuk. Kalau begitu kita kuat. Kalau kita yang kuat, marilah kedagingan kita yang ada dalam hidup kita makin habis. Tapi roh kita yang berkata, yang memimpin kedagingan kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk apa kita sampai ke hidup kalau kita sampai surga? What for? Tapi kita berbeda, kita melihat Tuhan, kita jadi berkat, kita berubah hidup kita tidak menunggu waktu. Saya kalau berubah, saya kalau menjauhkan baik, sore ini berbalik sangat saya senang. Tapi kalau melakukan saya tak benar, saya takut banyak kata, nanti saya neraka saya. Maka saya bilang sama anak-anak, kita harus siap-siap kapan pun Tuhan sampai ke Tuhan, kapan pun dari hidup kita dari Tuhan, karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan yang benar. Di waktu yang singkat ini, lakukan kehendak Tuhan. Kalau kau takut, kalau kau takut, itu roh iblis yang selalu mencengkeram umat Kristen di dunia untuk tidak takut pada Tuhan, hanya cinta, oh cinta Tuhan, oh cinta Tuhan, dan keluar ke laut kita. Bohong juga, itu dibujuk
mencuri juga, akan baik juga, kosong juga. No, kalau engkau takut Tuhan, engkau tidak akan melakukan itu dan bertobat pada hari ini. Dan itu juga bertobat. Kita diingatkan Tuhan untuk bertobat, untuk melakukan yang benar. Baru itulah bisa ayat Tuhan yang Matius berapa itu, hendaklah kamu sempurna karena Bapa sempurna. Kita diciptakan sempurna utama ini waktu Adam. Setelah jatuh dalam dosa tidak sempurna, maka datanglah Adam ke Tuhan Yesus dan kedua menjadi manusia supaya kita mencontohnya dan kita menjadi sempurna dan kita kembali ke Taman Eden, Yerusalem terbaik. Itu planning Tuhan. Maka dari itu mintalah Tuhan, jadilah rencanamu dalam hidupku. Dengar baik, kalau kita tahu rencana Tuhan, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak takut, tidak khawatir. Karena tahu rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Asal kita lakukan kehendak Tuhan itu. Doa saya, jadilah iman Tuhan. Cuman jangan khawatir, jangan takut, tapi Roh pun telah jawab. Engkau bertanggung jawab dalam setiap apapun perkataan, apapun tindakan. Nama Tuhan dimuliakan. Meluncuri ketakutan, kekhawatiran kita, kematian kita sudah ditebus di kayu salib. Bahwa kita semua ini akan masuk dalam hidup yang kekal. Jangan takut, pegang Tuhan. Kalau selama ini hidup mencekam kau takut, khawatir, usir dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan, menyembah sampai hina berbagai ketakutan, dan hidup kita merdeka. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan, hidup kita penuh dengan sukacita. Roh Kudus dalam berkat Tuhan yang sama akan tercurah bagi kita. Iblis ini tidak ingin kita diberkati Tuhan baik rohani dan jasmani. Cara dia adalah memberi takut dan khawatir. Takut dan kekhawatiran itulah menghalang berkat Tuhan turun atas saudara dan saya. Dari hari ini kita berjanji, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan kita pencipta kita. Dia akan menolong kita, dia akan menopang kita, dia akan membimbing kita yang benar. Walaupun apapun yang terjadi, nama Tuhan kita muliakan. Aku yakin engkau bersamaku, engkau akan berkati dan aku jadi berkat bagi orang lain. Enak kali kita kalau anak kita sayang, anak kita menyenangkan, kita mau peluk dia. Oh, bahagia sekali. Bimbing anak kita untuk tetap menjadi karakter Kristus.
supaya rumah tangga kita hidup yang berbahagia. Dan rumah kita bisa kita pancarkan keluar. Kalau rumah kita tak bahagia, kita suka gimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan rumah kita boleh kasih. Jadikan rumah menjadi surga kecil. Karena Tuhan jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Supaya Tuhan menciptakan surga di rumah kita dan kita bisa mendengar kabar baik. Banyak kabar buruk dunia diberitakan di dunia, berita medsos, semua berita semua